Afiani NIM 8315 absen 6 dari rombel G. Di sini saya akan mensimulasikan kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik bukan? Alhamdulillah baik ya. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah hadir semua. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita akan mempelajari banyak sekali materi. Yang pertama ada materi teks non-fiksi beserta unsur-unsurnya, baik pengertian, ciri-ciri, kemudian contohnya, jenis, struktur, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita dapat membandingkan pengetahuan yang lama atau pengetahuan yang sudah kita dapat dengan pengetahuan yang baru. Adapun tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, kita mampu menjelaskan pengertian teks non-fiksi, ciri-ciri teks non-fiksi, struktur, unsur, kemudian contoh dan jenis. Yang kedua, kita mampu menggali informasi baru dari teks non-fiksi dan kita bisa membandingkan pengalaman atau pengetahuan yang sudah kita dapat dengan pengetahuan yang baru dari teks non-fiksi. Sebelumnya Ibu akan bertanya kepada kalian semuanya, apakah kalian senang membaca, senang mencari informasi baru? Apakah kalian senang? Suka? Gemar? Apa bagaimana? Pastinya kalian suka ya mencari informasi baru karena itu dapat memberikan pengalaman atau pengetahuan yang baru kepada kita. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai teks non-fiksi. Apa sih teks non-fiksi? Apakah ada yang tahu mengenai teks non-fiksi? Ya, teks non-fiksi adalah teks yang mana dibuat berdasarkan kepada kenyataan, yang ada realita tanpa ada pengada-adaan. Maksudnya gimana kok pengada-adaan Bu gitu kan ya. Jadi teks non-fiksi itu ya benar-benar terjadi anak-anak, fakta, realita yang benar-benar terjadi. Tidak ada skenario ataupun tidak ada manipulasi seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan kepada kalian mengenai unsur dari teks non-fiksi sendiri itu apa sih Bu? Unsur dari cerita yang ada pada teks non-fiksi itu biasanya cenderung atau condong kepada sebuah informasi atau pengetahuan yang bersifat diagram, tabel, ataupun maksudnya gini ya anak-anak. Jadi teks non-fiksi itu biasanya berupa informasi, pengetahuan yang disajikan dengan bentuk tabel, diagram, dan sumber-sumber lainnya yang dapat meyakinkan kita sebagai pembaca seperti itu. Nah, kemudian ada struktur dari teks non-fiksi. Struktur dari teks non-fiksi sendiri didasarkan kepada peristiwa-peristiwa atau urut-urutan sebuah kejadian. Jadi, urutan peristiwa waktunya itu loh ya. Jadi teks non-fiksi sendiri itu strukturnya itu yaitu didasarkan kepada urut-urutan kejadian atau peristiwa yang telah terjadi gitu. Dan teks non-fiksi jenisnya ada berapa sih Bu sebenarnya? Kalau Ibu akan menjelaskan dua ya. Yang pertama ada teks non-fiksi murni dan teks non-fiksi kreatif. Teks non-fiksi murni adalah teks non-fiksi yang biasanya berbentuk buku atau buku-buku yang berdasarkan atau bersumber dari data-data autentik ya. Benar-benar fakta banget itu, benar-benar itu data yang benar-benar ada yang dapat diuji kebenarannya. Kemudian
Yang kedua ada teks non-fiksi kreatif. Teks non-fiksi kreatif yakni teks non-fiksi yang didasarkan kepada fakta atau data-data yang autentik, namun pengembangannya itu didasarkan pada imajinasi. Jadi imajinasi kita seperti apa, dan itu nantinya biasanya dibentuk dalam sebuah puisi, prosa, maupun karangan-karangan narasi seperti itu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ciri-ciri dari teks non-fiksi sendiri. Teks non-fiksi sendiri ciri-cirinya ada 3. Yang pertama bersifat faktual, yang kedua bahasanya itu baku dan jelas dimengerti. Jadi setiap orang yang membaca, setiap orang yang melihat teks tersebut paham, oh teks ini tuh isinya seperti ini dan lainnya. Kemudian yang ketiga ada teks non-fiksi berdasarkan kepada kenyataan atau kejadian yang benar-benar terjadi. Dan Ibu juga akan menjelaskan mengenai contoh dari teks non-fiksi. Contoh dari teks non-fiksi sendiri banyak sekali macamnya. Yang sering kita lihat itu biografi ya. Kemudian ada jurnal, ada buku ilmiah, kita tercantum tanggal lahir kita, kemudian kita tinggal di mana dan sebagainya, itu namanya biografi ya anak-anak. Kemudian ada jurnal, ada buku ilmiah, buku pedoman, kemudian ada apa lagi? Karya-karya ilmiah, karya-karya yang benar teruji kebenarannya. Gitu. Nah, sudah Ibu menjelaskan mengenai teks non-fiksi beserta unsurnya, Ibu juga akan memberikan tugas kalian dalam bentuk diskusi. Di sini ada gambar. Kalian tahu gambar siapa ini? Tahu nggak ini gambar siapa? Beliau ini siapa? Iya, benar sekali. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara, yakni Bapak Pendidikan Indonesia, yang tanggal lahirnya dijadikan sebagai Hari Pendidikan. Nah, di sini juga Ibu akan memfasilitasi kalian ada sebuah teks yang berjudul Ki Hajar Dewantara. Apakah disebutnya teks ini? Teks ini apa sih namanya? Teks apa? Kita sudah bahas tadi. Teks non-fiksi, pintar sekali ya. Ini adalah biografi atau biodata dari Ki Hajar Dewantara yang berbentuk narasi. Nah, di sini Ibu meminta kalian semuanya untuk membentuk kelompok. Karena kita di kelas kita berjumlah 30 siswa, maka Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Tidak, 6 kelompok saja. 6 kelompok yang mana setiap kelompoknya terdiri dari 5 siswa yang akan mengerjakan tugas ini. Dan nantinya diskusi yang telah kalian lakukan akan menghasilkan sebuah jawaban, yang jawabannya itu harus kalian sampaikan di depan kelas. Nah, Ibu akan mulai. Jadi Ibu akan memerintahkan kalian semuanya untuk membaca terlebih dahulu biografi ini atau teks non-fiksi ini, dan kalian harus membuat sebuah pertanyaan yang mana nantinya juga kalian juga harus menjawabnya dengan bantuan dari teks non-fiksi ini ya. Nah, kalian akan membuat pertanyaan sebanyak 6 pertanyaan, karena dari unsur sebuah penanya atau sebuah pertanyaan itu harus ada unsur-unsurnya 5W 1H. Apa sih? Apa, kapan, atau apa, siapa dulu, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana ya.
Dari teks tersebut kalian harus menguak-nguak informasi yang nantinya kalian dapat membandingkan pengetahuan yang kalian dapat sebelumnya dengan pengetahuan baru yang ada pada teks ini ya. Nah, Ibu akan memberikan waktu 15 menit untuk kalian semuanya mendiskusikan teks tersebut yang nantinya akan disampaikan di depan kelas. Oke, Ibu mulai. Nah, sudah 15 menit Ibu akan menunjuk kelompok-kelompok yang sudah siap. Sebelumnya Ibu akan tawarkan ke kalian semuanya, kelompok mana yang sudah siap untuk maju, untuk memberikan jawaban, memberikan tanggapannya mengenai teks tersebut? Belum, tidak ada? Oke, Ibu akan tunjuk saja. Untuk kelompok 3 bisa maju ke depan menyampaikan apa yang sudah kalian diskusikan atau hasil dari diskusi yang kalian lakukan bisa disampaikan di depan kelas. Baik, dimulai ya. Bagus sekali. Apakah ada yang mau menanggapi dari teks tersebut dan jawabannya apakah sama kira-kira? Apakah yang ada yang beda? Apakah bagaimana? Ya, banyak sekali ya, ada perbedaan, ada persamaan dan lain sebagainya. Ya, bagus sekali, beri apresiasi kepada kelompok 3. Nah, sekarang siapa lagi yang mau maju? Kira-kira setelah kelompok 3, tadi kan kelompok 3 sudah memberikan jawabannya. Kira-kira apakah sama, apakah beda? Sebagai pembeda, Ibu minta kelompok 5 maju ke depan. Ya, bagus ya. Semangat kelompok 5 segera menyampaikan pendapatnya, hasil diskusinya bagaimana. Ya, bagus sekali kelompok 5. Beri apresiasi teman-teman. Anak-anak semuanya beri apresiasi kepada kelompok 5 dan kelompok 3 yang sudah maju. Nah, bagus sekali dari kelompok 3 dan 5 bisa kembali ke tempat. Nah, untuk kelompok 3 dan kelompok 5 memberi apresiasi yang banyak. Nah, untuk itu, karena waktunya tidak mencukupi, Ibu cukupkan untuk kelompok 3 dan 5. Setelahnya kita akan maju kembali atau Ibu akan meminta kalian menyampaikan hasil diskusi pada hari berikutnya. Jadi masih ada kelompok 1, 2, 4, dan kelompok 6. Nah, dari diskusi kali ini, kira-kira apa aja sih manfaat yang bisa kita ambil? Apa anak-anak? Kita tahu bahwasanya, oh ini loh teks biografi, teks non-fiksi yang berbentuk biografi, ya. Seperti itu kita tahu mengenai isi tersebut, mengenai Ki Hajar Dewantara, yakni seorang tokoh pendidikan yang mendirikan Taman Siswa yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Nah, beliau sendiri dapat motivasi kita untuk selalu belajar dan belajar. Nah, Ibu akan bertanya kepada kalian semuanya, kira-kira materi apa aja yang sudah kita bahas tadi? Ada yang mau menyampaikan? Oke, Ibu akan sampaikan ya. Jadi Ibu akan menyimpulkan kegiatan pada pagi hari ini. Kita sudah membahas apa aja? Kita sudah membahas tadi ada pengertian teks non-fiksi. Kemudian ada lagi jenis-jenis teks non-fiksi, unsur-unsurnya dan berbagai macam hal yang ada atau yang ada hubungannya dengan teks non-fiksi. Kemudian kita juga bisa membandingkan antara pengetahuan yang lama dan pengetahuan yang baru kita dapat. Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Ibu sedikit akan memberikan tugas yang dikerjakan di rumah, dijadikan sebagai PR untuk kalian semuanya, berupa soal pilihan ganda dan esai, dan jumlahnya sedikit saja karena ini buat kegiatan kalian ya di rumah ya, agar tidak main saja, selalu ingat belajar dan menambah pengetahuan kalian mengenai teks non-fiksi yang akan menjadi evaluasi pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah pembelajaran telah berjalan dengan baik?
Nah, untuk itu Ibu akhiri. Apakah ada yang bertanya terlebih dahulu? Sebelumnya, adakah yang ingin bertanya mengenai materi-materi tadi? Tidak, oke, berarti sudah paham semuanya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.